Sistem pemurnian monster, bab 76-80. Bab 76. Kakak tertua saya adalah Xia Fukun. Bang, Kuang Tai menjatuhkan palu besar di tangannya ke tanah. Ambillah. Xia Fukun sedikit bingung ketika melihat mata merah Kuang Tai. Tidak, bukankah tadi Anda bilang palunya ada di sana dan orangnya juga ada di sana? Apa yang terjadi dengan martabat? Namun, Xia Fukun tetap merasa tenang memasukkan palu besar Kuang Tai ke dalam sistem pemurnian iblis. Yang sedikit mengecewakan Xia Fukun, palu Kuang Tai hanya memberinya 50 poin pemurnian. Temanku sedang agak bokek. Seandainya mereka mengetahui pikiran Xia Fukun, siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada Kuang Tai dan tindakan keras kepalanya yang terakhir. Lagi pula, kami sudah memberikan barang-barangnya kepada Anda, dan Anda masih mengeluhkannya. Bukankah itu agak berlebihan? Aku sudah memberimu palu besi besarku. Aku mengakui kekalahan sekarang. Oke. Xia Fukun terkejut ketika mendengar kata-kata Kuang Tai. Palu godam besar macam apa itu? Siapapun yang tidak tahu apa-apa pasti akan mengira dia mengemudi sembarangan lagi. Tidak bisakah kau bicara dengan benar? Xia Fukun menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak. Aku sudah memberikan paluku padamu. Apalagi yang kau inginkan? Ini kompetisi. Kau tidak bisa menolak ketika aku menyerah. Bahkan Kuang Tai pun penggemarnya. Tidak. Bukankah ini kompetisi? Mengapa kau mencegahku untuk menyerah? Menurutku cincin spasial yang kau kenakan cukup bagus. Xia Fukun menjilat bibirnya. Tampak serius. Itu sudah keterlaluan. Kuang Tai mulai sedikit tidak sabar. Mengapa mereka tidak bisa puas? Masih ada cukup banyak penyintas di cincin spasial ini. Jadi tidak mungkin mereka akan begitu saja menyerahkannya. Sama sekali tidak mungkin aku akan memberikan cincin spasial itu padamu. Pada saat itu, Kuang Tai menyatakan pendiriannya yang teguh. Kalau begitu, saya minta maaf. Bayangan menyelimuti wajah Xia Fukun yang tersenyum. Setelah mendengus dingin, puluhan sosok itu segera mengepung Kuang Tai. Kuang Tai, dia segera mengangkat tangannya dan berteriak kepada guru wasit dari Akademi Odin. Guru, saya menyerah. Baiklah. Karena, guru dari Akademi Odin hendak berbicara ketika Xia Fukun menatapnya dengan dingin. Dia langsung berubah pikiran. Karena kau akan menyerah, setidaknya kau harus bertanya pada Xia Fukun apa pendapatnya. Bukan begitu? Mendengar kata-kata gurunya, Xia Fukun mengangguk puas. Bagus sekali. Kamu berada di jalur yang benar. Kuang Tai, demikianlah. Di bawah pengawasan hampir 1000 orang di halaman dalam Akademi Odin, Kuang Tai dikelilingi oleh puluhan Xia Fukun dan tiba-tiba dihujani pukulan dan tendangan. Xia Fukun entah bagaimana berhasil melepaskan cincin spasial di tangannya dan melemparkannya ke dalam sistem pemurnian iblis. Lagi pula, Xia Fukun tidak peduli dengan barang-barang di Mad Iron. Melihat bahwa sistem pemurnian iblis telah menambahkan lebih dari 200 poin pemurnian, Xia Fukun akhirnya menghela napas lega. Dia merasa telah menemukan cara untuk menjadi kaya. Jika saya bisa memperlakukan lawan saya dengan baik, saya pikir poin peningkatan kemampuan saya akan meningkat drastis. Pertempuran kacau berkecamuk di arena. Semua orang mendengar teriakan Kuang Tai. Xia Fukun, Xia Fukun, ini sudah keterlaluan. Kau mengambil palu besi besarku dan cincin spasialku. Tidak, aku sudah memberimu keduanya. Jangan menarik celanaku. Perkelahian itu berlangsung selama 5 menit. Ketika Xia Fukun membuat klon yang dipanggilnya menghilang, yang terlihat di atas panggung hanyalah Kuang Tai. Wajahnya memar dan bengkak, hanya mengenakan pakaian dalam. Ia berdiri dengan tangan bersilang di dada. Tampak sangat menyedihkan. Mendesis. Kondisi tragis Kuang Tai menyebabkan semua orang di Akademi Odin, termasuk para siswa dan guru, terkejut dan takjub. Ini, itu mengerikan. Siapa yang menyangka, dulu mereka tampak begitu gagah. Kuang Tai, yang konon termasuk dalam 5 besar di Paviliun Bumi, sama sekali tidak berdaya melawan Xia Fukun. Dan bukan hanya itu, pakaian dalam mereka hampir robek. Ini benar-benar keterlaluan. Tanpa disadari, para murid Akademi Odin semuanya berdoa dalam hati agar mereka tidak bertemu Xia Fukun. Jika tidak, konsekuensinya sungguh mengerikan untuk dibayangkan. Saudara Kun, dia benar-benar bukan orang biasa. Di belakang panggung,
Yang Yao menarik napas dalam-dalam. Bersyukur karena dia belum menyinggung perasaan Xia Fukun sebelumnya. Chang Yuxuan, yang berdiri di samping, tertawa terbahak-bahak. Cuma bercanda. Dia memilih bosnya sendiri. Bagaimana mungkin dia punya masalah? Adapun Aoki Xuan dan Ye Qingwan, mereka sudah menutup mata mereka dengan tangan. Pemandangan ini terlalu mengerikan untuk ditanggung. Termasuk, di samping panggung berdiri 4 tetua dari Paviliun Surgawi. Pada saat itu, pandangan mereka juga beralih ke arah lain. Xia Fukun secara nominal adalah murid mereka. Sungguh suatu kehormatan bisa mengajar murid seperti itu. Sejujurnya, penampilan mereka juga tidak bagus. Apakah saya boleh mengundurkan diri? Angin sepoi-sepoi bertiup, menerbangkan beberapa helai daun yang gugur. Kuang Tai, sambil memegang dadanya dengan satu tangan dan selangkangannya dengan tangan lainnya, dengan lemah bertanya kepada Xia Fukun. Silakan, silakan. Oh, benar, Xia Fukun berkata, setelah kau kalah, ingatlah untuk memberitahu lawan-lawanku di masa depan untuk mempersiapkan perbekalan mereka terlebih dahulu, atau aku akan marah. Aku telah mengampunimu kali ini, tetapi lain kali aku mungkin tidak akan begitu lunak. Setelah mendengar kata-kata Xia Fukun, Kuang Tai terkejut sesaat. Dia berpikir bahwa dia telah menyinggung perasaan Xia Fukun. Jadi, kamu sudah memikirkan semua calon lawanmu di masa depan. Tanpa disadari, Kuang Tai mulai merasakan sedikit rasa senang atas kemalangan orang lain, Schadenfreude. Meskipun dia telah dipermalukan oleh Xia Fukun, dia menduga bahwa mereka yang berada di peringkat lebih tinggi darinya di paviliun duniawi kemungkinan akan mengalami nasib yang sama. Memikirkan hal ini membuat Kuang Tai merasa lebih baik, dan dia menjadi jauh lebih sopan kepada Xia Fukun. Oke, aku pasti akan memberitahumu setelah aku turun. Xia Fukun benar-benar bingung setelah mendengar kata-kata Kuang Tai. Apakah orang ini sudah gila? Mengapa aku begitu bahagia meskipun aku telah memeras dan mengancam diriku sendiri? Sandiwara itu perlahan berakhir. Xia Fukun kembali ke tempat duduknya dan mengobrol santai dengan tetua Bai di sebelahnya. Bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun jelas bahwa tetua Bai sebenarnya sudah tidak lagi ingin memperhatikan Xia Fukun. Setelah penampilan luar biasa Xia Fukun dan Kuang Tai. Namun, pertandingan-pertandingan selanjutnya tampak agak membosankan. Akhirnya, Xia Fukun bisa melihat Chang Yuxuan naik ke panggung. Pria ini sendiri tidak memiliki kemampuan bertarung yang hebat, tetapi karena bantuan Xia Fukun sebelumnya, dan melihat kemenangan telak Xia Fukun atas Kuang Tai barusan, dia merasa sangat puas sekarang. Saya baru saja melihat lawan saya naik ke panggung dan mengacungkan jari tengah kepada saya. Apakah kau akan menyerah? Atau aku akan menghajarmu sampai babak belur. Setelah mendengar kata-kata Chang Yuxuan, lawannya langsung kebingungan. Tidak, kau orang aneh yang hanya bisa memanggil makanan. Berani-beraninya kau bicara seperti itu padaku. Apakah kamu beruntung dan mengalahkan lawanmu sebelumnya? Dan sekarang kamu jadi sombong. Heh, junior, kau mulai agak sombong. Siswa senior dari paviliun ini langsung merasa tidak senang. Hah. Menurutmu aku agak sombong. Apakah kamu sudah bertanya pada kakakku? Kakak laki-lakimu. Siapa kakak laki-lakimu? Siswi senior dari Renge itu mengajukan pertanyaan dengan bingung. Namun, apa yang dikatakan Chang Yuxuan selanjutnya membuatnya sangat ketakutan hingga ia mengompol. Nama kakak laki-lakiku adalah Xia Fukun. Jadi, menurutmu aku boleh bersikap sombong? Bab 77 kalian sungguh kejam. Nama kakak laki-lakiku adalah Xia Fukun. Menurutmu, bolehkah aku bersikap sombong atau tidak? Saat Chang Yuxuan mengatakan ini, siswa senior dari paviliun manusia yang berdiri di hadapannya langsung merasa lemas. Dia tidak bisa memahaminya saat itu. Bagaimana mungkin seseorang sepertimu, yang hanya tahu cara memanggil tahu busuk, bisa terhubung dengan sosok yang begitu kuat? Tetapi, ketika dia menoleh dan melihat Xia Fukun duduk di sebelah podium, dengan gembira memakan sepotong tahu busuk, dia kembali tenang. Ya, Anda akan bergaul dengan orang-orang aneh lainnya. Tidak mengherankan jika Chang Yuxuan mampu menemukan bos seperti itu. Sayang sekali bagi si senior dari paviliun selebriti. Awalnya dia berencana untuk melihat apakah dia bisa masuk ke dalam 100 besar. Lagi pula, di paviliun manusia,
bisa masuk 100 besar adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Melihat senior yang tampak bimbang di hadapannya, Chang Yuxuan terbatuk. Apakah kita masih akan bertarung atau tidak? Aku tak akan melawan lagi. Aku menyerah. Senior dari paviliun manusia menghela napas dalam hati karena nasib buruknya dan menyelinap pergi dari panggung. Setelah menyaksikan pemandangan ini, semua murid di lingkungan dalam Akademi Odin menghela napas. Dengan munculnya sosok nyeleneh seperti Xia Fukun dalam kompetisi babak final tahun ini, hasil keseluruhannya kemungkinan akan menjadi lucu. Yang Yao, yang duduk di antara penonton, sangat gembira ketika melihat bahwa Chang Yuxuan bisa menang hanya dengan menyebutkan nama Xia Fukun. Lagi pula, lawannya adalah seorang senior dari Paviliun Bumi yang berada di puncak ranah seni bela diri. Jika mereka benar-benar bertarung, dia pasti tidak akan mampu menandinginya. Akhirnya, ketika Yang Yao melangkah ke atas panggung, siswa senior dari Paviliun Bumi, yang berada di puncak ranah seni bela diri, menyilangkan tangannya dan menatap Yang Yao dengan sikap arogan. Jadi, apakah kamu akan menyerahkan diri? Atau aku harus memukulmu sampai kamu menyerah? Hai, Yang Yao merasa kurang nyaman dengan apa yang dikatakan oleh siswa senior dari Paviliun Bumi itu. Bagaimana bisa kamu berbicara seperti itu? Senior, menurut saya selalu baik untuk menyisakan ruang gerak di masa depan. Bertemu, ada pertemuan apa? Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh siswa senior dari Paviliun Bumi, Yang Yao mengadopsi sikap yang sama seperti Chang Yuxuan, berdiri tegak dan bangga. Lalu kenapa kamu tidak bertanya dulu siapa kakak laki-lakiku? Hah, setelah mendengar kata-kata Yang Yao, senior dari Paviliun Bumi akhirnya mulai panik. Bukan hanya dia, tetapi sekarang hampir semua murid di lingkungan dalam Akademi Odin takut bertemu lawan mereka. Dan kemudian pihak lain akan bertanya kepadamu, apakah kau tahu siapa kakakku? Ambil situasi saat ini sebagai contoh. Siswa senior arogan dari Paviliun Bumi yang awalnya sangat percaya diri tiba-tiba menjadi lesu. Kau tidak akan mengatakan padaku bahwa kakakmu juga senior Xia Fukun, kan? Meskipun Xia Fukun adalah siswa tahun pertama, dia berada di Paviliun Surgawi dan memiliki kekuatan yang sangat besar, sehingga para murid Akademi Odin dengan hormat memanggilnya senior. Tepat, sepanjang hidupnya, Yang Yao tidak pernah merasa bahwa menyebut nama seseorang bisa membuatnya merasa begitu bangga dan percaya diri. Ini pertama kalinya, dia tak bisa menahan rasa hormat yang mendalam kepada Xia Fukun. Mendengar itu, siswa senior dari Paviliun Bumi berseru, apa? Kakakmu juga Xia Fukun? Kakinya terasa lemas saat itu, dan dia bahkan merasa seperti akan kehilangan kendali atas kandung kemihnya. Dia menoleh dan melirik Xia Fukun, yang duduk di sebelah podium. Saat itu, Xia Fukun kebetulan sedang melihat ke arah sini. Awalnya dia terkejut, namun, yang lebih mengejutkan lagi, Xia Fukun tiba-tiba berdiri. Jangan dengarkan omong kosongnya, aku bukan kakak laki-lakinya, kamu bisa memukulnya tanpa khawatir. Tidak apa-apa, mendesis. Begitu Xia Fukun mengatakan hal itu, seluruh hadirin tersentak kaget. Untuk pertama kalinya, siswa senior dari Paviliun Bumi menyadari bahwa Xia Fukun begitu tidak egois dan jujur. Siapakah dia? Dia adalah panutan bagi kita semua. Pada saat itu, sesepuh dari Paviliun Bumi membungkuk dalam-dalam kepada Xia Fukun. Matanya dipenuhi emosi. Saat dia berbalik lagi, aura kemampuan bela diri tingkat puncak sepenuhnya terpancar dari tubuhnya. Kau berani menipu dan memperdaya orang dengan menggunakan nama senior Xia Fukun. Akan kuhajar kau sampai mati. Yang Yao terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan orang lain itu. Aku benar-benar tercengang. Apakah ini masuk akal? Tidak. Ini tidak masuk akal. Kita sudah saling kenal begitu lama. Jadi mengapa kau membantu Chang Yuxuan saat dia dalam kesulitan? Tetapi menyangkalnya ketika aku menyebut namamu. Yang Yao menatap senior dari Paviliun Bumi yang mendekatinya selangkah demi selangkah. Setelah berpikir sejenak, sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Tunggu sebentar, Yang Yao memanggil siswa senior dari Paviliun Bumi. Siswa senior dari Paviliun Bumi itu berpikir bahwa karena Yang Yao toh bukan tandingan baginya, sebaiknya dia mendengarkan saja apa yang akan dikatakan Yang Yao. Tanpa diduga, Yang Yao melewatinya dan berlari ke tepi arena.
Saudara Kun, kau tidak bisa hanya berdiri dan menyaksikan seseorang mati. Bagaimana kalau begini? Kau sebutkan harganya. Apakah itu baik-baik saja? Yang Yao adalah putra satu-satunya dalam keluarganya, dan keluarga yang berencana untuk mempercayakan semua tanggung jawab mereka di masa depan kepadanya. Jika ia dapat mencapai hasil yang baik dengan masuk dalam kompetisi 100 besar segera setelah masuk Akademi Odin, keluarga yang pasti akan merasa sangat bangga, dan sebagai imbalannya, mereka akan memberinya banyak hadiah. Mendengar ucapan Yang Yao itu, wajah Xia Fukun langsung berseri-seri dengan senyum. Tidak, seharusnya kamu mengatakannya lebih awal jika kamu berniat menawarkan uang. Tentu saja aku akan membantu jika kamu menawarkan uang. Pada saat itu, Xia Fukun mengabaikan para guru Akademi Odin dan orang-orang di sekitarnya dan langsung berlari ke tepi arena. 1000 batu spiritual perputaran. Dan saya jamin Anda akan masuk 10 besar. Mendengar kata-kata Xia Fukun, Yang Yao merasakan penyesalan yang mendalam. Bagaimanapun, 1000 batu spiritual bukanlah jumlah yang kecil. Tetapi dia menggertakkan giginya dan setuju. Jadi, di bawah pengawasan semua orang, Yang Yao mengeluarkan 1000 batu spiritual dari cincin spasialnya dan menyerahkannya kepada Xia Fukun. Mereka berdua melakukan hal itu, membuat semua murid di halaman dalam Akademi Odin tercengang. Tunggu, apakah ini mungkin? Senior Xia Fukun. Kalau begitu, begini, lawan Yang Yao, senior dari Paviliun Bumi itu, saat ini masih menjadi misteri. Tidak. Apa yang terjadi dengan kejujuran dan integritasmu? Apa yang terjadi dengan kebenaranmu? Bagaimana mungkin kamu bisa disuap hanya dengan 1000 batu roh? Hei, teman sekelas. Aku tidak punya pilihan. Begini, aku kekurangan uang. Yang Yao ini memang bawahanku. Kalau kau mau berurusan dengannya, tidak apa-apa. Serahkan saja dia padaku nanti. Setelah mendengar perkataan Xia Fukun, siswa senior dari Paviliun Bumi, itu tercengang. Tidak, dengan begitu banyak guru yang memperhatikan. Apakah pantas bagimu untuk membuat ancaman sekeras itu? Siswa senior dari Paviliun Bumi menatap para guru dari Akademi Odin, namun mendapati sebagian besar dari mereka telah membuang muka. Sebagian memandang langit, sebagian memandang tanah, dan sebagian lagi mengambil buku komik. Bahkan mereka yang berada di podium, meskipun semuanya memasang senyum yang dipaksakan, tidak berbicara. Semuanya sudah berakhir. Mahasiswa senior dari Paviliun Bumi itu tahu bahwa dia sudah ditakdirkan untuk gagal. Haha, senior, bagaimana menurutmu? Kita masih bertengkar atau tidak? Meskipun dia membayar Xia Fukun 1000 batu spiritual, Yang Yao merasa bahwa itu adalah investasi yang berharga. Kita bisa meminta kembali kepada keluarga kita nanti. Terlebih lagi, jika ia berhasil masuk ke dalam 100 besar, ia pasti akan menerima lebih banyak lagi dari keluarga Yang. Melihat Yang Yao yang berdiri dengan angkuh di depannya, senior dari Paviliun Bumi itu mendengus dingin. Kalian sungguh kejam. Dia segera melompat keluar arena. Lagi pula, dia masih harus tinggal di Akademi Odin. Dan dia tentu saja tidak ingin memprovokasi iblis seperti Xia Fukun. Apalagi dia, bahkan Kuang Tai, yang berada di tahap menengah alam kekuatan ilahi di Paviliun Bumi, tidak berdaya melawan Xia Fukun. Bab 78 Jangan bicara soal persahabatan jika kamu tidak punya uang. Hal ini juga terjadi setelah kompetisi Yang Yao berakhir. Di lapangan, banyak murid dari lingkungan dalam Akademi Odin langsung terkesan. Mereka tampaknya telah membuka jalan. Ini adalah jalur yang sama sekali berbeda dari upaya sebelumnya untuk masuk ke peringkat 100 teratas. Dan, pendekatan ini tampaknya sedikit lebih dapat diandalkan. Xia Fukun baru saja kembali ke Tiange setelah kompetisi hari ini berakhir. Tetua Bai masuk dengan raut wajah cemberut. Ada apa? Xia Fukun mengajukan sebuah pertanyaan. Beraninya kau bertanya apa yang terjadi? Tetua Bai menatap Xia Fukun dengan tajam. Apa yang kau lakukan dalam kompetisi di halaman dalam hari ini? Kau memalukan. Aku telah hidup selama ratusan tahun. Dan ini pertama kalinya aku bertemu kontestan sepertimu. Setelah mendengarkan kata-kata Tetua Bai, Xia Fukun merasa bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun. Jika seseorang tidak menjaga dirinya sendiri,
mereka akan dihukum oleh langit dan bumi. Dan bahkan jika memang ada masalah, mengapa Anda tidak mengatakannya saat itu? Melihat ekspresi cemberut Tetua Bai, Xia Fukun hanya berkata, "Oh, dia mengerti." Dia mengeluarkan 100 batu roh dari cincin spasialnya. Aku mendapatkannya dari Yang Yao. Jangan beritahu tetua kelima dan yang lainnya. Mulai sekarang, aku akan memberimu 10% dari semua yang kudapatkan. Bagaimana? Setelah mendengar kata-kata Xia Fukun, Tetua Bai terkejut sejenak. Kemudian, wajahnya berseri-seri dengan senyum. Astaga, lihatlah dirimu. Kalau begitu, kita masih bisa bersaudara. Hehe, dalam benak Xia Fukun, jutaan kuda lumpur berumput berpacu kencang. Sebelum dia sempat berbicara lagi, beberapa sosok lain muncul di sampingnya. Orang yang memimpin mereka adalah tetua kelima. Tetua kelima mengerutkan kening ketika melihat batu spiritual di tangan Tetua Bai. Kurasa aku bisa mencium bau busuk koin tembaga. Xia Fukun, baiklah, baiklah, mulai sekarang. Untuk kalian berempat, saya akan memberikan masing-masing 10% dari keuntungan yang saya peroleh. Apakah itu oke? Xia Fukun mengeluarkan 300 batu spiritual lagi dan memberikannya kepada kelima tetua. Sambil memegang batu spiritual di tangan mereka, tetua kelima dan yang lainnya memandang Xia Fukun dengan mata penuh antusias dan berkata, "Saudara laki-laki, Xia Fukun, namun, sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk membicarakan hal-hal ini." Setelah menyimpan batu-batu spiritual itu, tetua kelima terbatuk. Sejujurnya, dia tidak menyangka Xia Fukun begitu pandai menghasilkan uang. Dia sudah berada di Akademi Odin selama ratusan tahun. Bagaimana mungkin dia tidak memikirkan hal ini? Ada apa sekarang? Xia Fukun merasakan sakit hati yang menusuk. Dia sudah memberikan 40% dari keuntungan yang dia terima. Apakah orang-orang ini akan mencoba memerasnya? Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia tidak bisa menyetujuinya. Melihat tatapan waspada Xia Fukun, tetua kelima tertawa terbahak-bahak. Jangan terlalu dipikirkan. Kami tidak bermaksud jahat. Setelah kompetisi hari ini, banyak murid istana berkumpul di luar paviliun surgawi, menangis dan berteriak bahwa mereka ingin menemukan senior mereka, Xia Fukun. Apakah menurutmu kita harus keluar dan mendapatkan hasil yang besar? Setelah mendengar kata-kata tetua kelima, mata Xia Fukun langsung berbinar. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Sebelum tetua kelima sempat menjawab, Xia Fukun melangkah keluar. Di luar paviliun surgawi, kerumunan besar yang terdiri dari puluhan orang berkumpul. Sebenarnya, jika Xia Fukun tidak mematok harga 1000 batu spiritual kepada Yang Yao sebelumnya, dan menetapkan harga terlalu tinggi, mungkin akan ada lebih banyak orang yang datang ke paviliun surgawi saat ini. Lagi pula, Akademi Odin adalah sekolah elit di bumi. Mereka yang bisa masuk ke Akademi Odin, terutama para murid yang bergabung dengan Istana Dalam, pada dasarnya adalah orang kaya atau bangsawan. Masuk ke Akademi Odin adalah suatu kehormatan. Berada di antara 100 pemain terbaik dalam kompetisi lapangan dalam merupakan suatu kehormatan yang lebih besar lagi. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dengan kata lain, mengenai para murid ini, apakah hal-hal yang dapat diselesaikan dengan uang masih bisa dianggap sebagai masalah? Sejujurnya, Xia Fukun menyukai para junior yang kaya dan berpengaruh ini. Teman-teman mahasiswa sekalian, kalian semua sangat menggemaskan. Hahaha, Xia Fukun keluar dari paviliun surgawi. Ia kebetulan melihat seorang anak laki-laki kecil yang gemuk berdesakan menuju ke depan. Saat ia berdesakan masuk, bocah gemuk itu menggerutu dengan tidak senang. "Minggir, aku putra orang terkaya di Yangcheng. Aku bersedia menawarkan 100.000 batu spiritual untuk pertandingan ini. Tolong, senior Xia Fukun, dukung aku." Begitu mendengar suara itu, mata Xia Fukun langsung berbinar. 100.000 batu spiritual, hei bro. Kita berada di pihak yang sama. Pada saat itu, Xia Fukun mengabaikan para siswa yang lebih muda yang matanya berbinar ketika melihatnya dan muncul di hadapan bocah gemuk itu dalam sekejap. Melihat bocah gemuk di depannya, Xia Fukun menarik napas dalam-dalam. Kemudian, sambil meletakkan kedua tangannya di bahu orang lain, dia dengan sungguh-sungguh berseru, "Saudara laki-laki,
Petik 2 tanda tanya petik 2. Keheningan sesaat menyelimuti tempat kejadian. Seketika itu juga, orang-orang di sekitar mulai berteriak serentak. Senior Siafukun, ayah saya adalah pandai besi nomor 1 di daerah aliran sungai. Saya memiliki senjata suci yang dapat Anda gunakan. Senior Siafukun, saya memiliki inti binatang iblis tingkat 8. Bisakah Anda membantu saya? Saya hanya perlu masuk ke peringkat 100 teratas. Senior Siafukun, aku. Mendengar suara-suara itu, napas Siafukun menjadi panas. Mereka semua adalah orang-orang kita. Dia menjadi kaya sepenuhnya berkat orang-orang ini. Haha, Junior, kalian terlalu baik. Hari ini, saya jamin kalian semua yang datang ke sini akan masuk dalam kompetisi 100 besar. Namun, ini bukan tempat untuk berbicara. Silakan ikuti saya ke paviliun surgawi. Semua orang terkejut ketika mendengar bahwa mereka akan memasuki paviliun surgawi. Bukankah Tiange seharusnya menjadi tempat yang sangat misterius? Senior Siafukun, bukankah ini agak tidak pantas? Bolehkah kami memasuki paviliun surgawi? Apa yang salah dengan itu? Siafukun membalas pertanyaannya. Oh, kau benar. Lagi pula, sejak akademi kita dibuka, paviliun surgawi bukanlah tempat yang bisa dimasuki sembarang orang. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa, karena kalian adalah saudara-saudariku, saudara-saudari Siafukun. Bagaimana kalau begini? Masing-masing dari kalian memberiku 100 batu spiritual sebagai tiket masuk ke paviliun surgawi. Aku akan mengajak kalian masuk untuk melihat-lihat. 100 batu spiritual bukanlah jumlah uang yang banyak bagi para murid dalam Akademi Odin yang kaya raya ini. Saat itu juga, semua orang membayar Siafukun. Melihat tumpukan kecil batu spiritual di cincin spasialnya, wajah Siafukun berseri-seri gembira. Pada saat itulah ia mendengar suara tetua Bai batuk sekali dalam pikirannya. Kemudian dia menyampaikan suaranya kepada tetua Bai. Oke, saya tidak akan melupakan bagian Anda, tetapi mohon maaf sebentar. Oke, tetua Bai langsung setuju. Keluar gali, kakek. Apa kau tidak akan melakukan apapun tentang ini? Siafukun jelas tahu cara masuk dan keluar dari paviliun surgawi, dan dia sudah membawa puluhan orang ke sana. Tempat macam apa paviliun surgawi itu? Itu adalah tanah suci Akademi Odin kita. Dekan Zhu mengatakan sebelum dia pergi bahwa personel yang tidak berwenang dilarang masuk. Siafukun, ini adalah penghinaan terang-terangan terhadap otoritas. Ini adalah pelanggaran terhadap aturan dan peraturan Akademi Odin kita. Dia menyaksikan Li Qinghe meratap di depannya. Li Mu benar-benar ingin menamparkan wajahnya. Yang dia tahu hanyalah bagaimana menangis, dan menangis. Jika kemampuanmu setengah sehebat Siafukun, apakah kamu perlu berhati-hati seperti ini? Sambil mendesah, Li Mu berkata, tidak apa-apa. Mari kita abaikan ini untuk sementara waktu. Pernikahanmu dengan Ye Qingwan adalah prioritas. Adapun Siafukun, seseorang akan menanganinya setelah kompetisi halaman dalam selesai. Mendengar kata-kata Li Mu, Li Qinghe akhirnya menghela napas lega. Di dalam paviliun surgawi, Siafukun tidak pernah menyangka akan bertemu dengan seorang kenalan lama. Hei, Senior King Kong, ada apa juga kau kemari? Melihat Siafukun di depannya, King Kong Yulian merasa sedikit canggung. Sialan, aku sudah bilang akan melindunginya sebelumnya. Tapi sekarang dia telah berubah menjadi satu-satunya murid paviliun surgawi. Sesuai dengan senioritas, aku seharusnya memanggilnya senior. Haha, aku hanya datang untuk menemuimu, Kun. Siafukun sedikit tidak senang ketika mendengar julukan, langit cerah dan tirai hujan. Kau memanggil siapa? Saudara Kun. Kau memanggil siapa? Saudara Kun. Berani-beraninya kau memanggilku begitu. Apa kau punya uang? Hanya datang untuk melihat-lihat. Siafukun bertanya dengan ragu-ragu. King Kong Yulian terlalu malu untuk meminta bantuan Siafukun. Jadi dia hanya bergumam setuju. Ekspresi Siafukun langsung berubah. Apapun jenis hubunganmu dengannya, itu tidak akan berhasil. Sebelum King Kong Yulian sempat bereaksi, semuanya menjadi gelap. Ketika dia terbangun kembali, Siafukun telah melemparkannya keluar dari paviliun surgawi. Senior King Kong, jika Anda tidak punya uang, jangan bicara soal persahabatan.
Suara Xia Fukun terdengar lembut di telinga King Kong Yulian. Tirai hujan langit cerah. Bab 79. Apa kau punya uang? Tirai hujan, yang sebelumnya turun menembus langit yang cerah, akhirnya memasuki paviliun surgawi. Hanya saja, saya membayar biaya masuk lagi. Di pihak Xia Fukun, selain menyita batu spiritual dari para siswa junior tersebut, ia juga menjarah harta benda mereka yang langka dan berharga. Bercanda saja, dia bisa berbagi batu spiritual itu dengan keempat tetua paviliun surgawi. Tetapi harta karun langka dan berharga ini sama sekali tidak mungkin. Xia Fukun menukarkan semua harta karun langka dan berharga ini dengan poin pemurnian. Penemuan ini juga menarik perhatian Xia Fukun. Karena melalui pengalaman ini, jumlah poin pemurnian dalam sistem pemurnian iblisnya langsung menembus angka 1000. Dengan kata lain, Xia Fukun sekarang memiliki cukup poin pemurnian untuk memanggil 10 binatang iblis tingkat 9. Meskipun dia belum bisa memanggil binatang iblis tingkat ke-10, Xia Fukun merasa bahwa 10 binatang iblis tingkat ke-9 sudah cukup untuk menghadapi bahkan pendekar alam transformasi suci setengah langkah, Ghost Shadow. Sekarang, dia tidak lagi takut dengan kekuatan di balik Limu. Dan semua ini berkat para siswa muda ini yang semakin menggemaskan semakin Anda memperhatikan mereka. Senior Xia Fukun, apakah kita bisa masuk 100 besar atau tidak? Sepenuhnya bergantung pada Anda. Sambil memandang murid-murid Akademi Odin di hadapannya, Xia Fukun mengangguk. Dia menepuk dadanya dan meyakinkan mereka. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Dengan saya, Xia Fukun. Di sini, kalian semua pasti bisa masuk 100 besar. Namun, jika kalian ingin melangkah lebih jauh, maka harganya pasti akan dinaikkan. Setelah mendengar kata-kata Xia Fukun, para murid Akademi Odin semuanya mengangguk setuju. Keesokan harinya, kompetisi di halaman dalam Akademi Odin berlangsung seperti biasa. Hari ini, mereka akan berkompetisi untuk menentukan 100 teratas. Namun, tidak seperti di masa lalu. Hampir tidak ada yang fokus pada kekuatan mereka sendiri atau kekuatan lawan mereka selama kompetisi di dalam lapangan ini. Gaya tersebut tiba-tiba berubah. Hampir semua dari mereka akan mengajukan pertanyaan kepada orang lain segera setelah mereka melangkah ke lapangan. Apakah kamu tahu siapa kakak laki-lakiku? Tentu saja. Ada juga situasi yang agak canggung di sini, karena keduanya memberikan keuntungan kepada Xia Fukun. Sederhana saja, Xia Fukun langsung pergi ke tepi arena dan melihat manfaat apa yang bisa ditawarkan kedua belah pihak. Siapapun yang menawarkan lebih banyak manfaat akan menang. Dapat dikatakan bahwa kompetisi tingkat dalam Akademi Odin tahun ini pada dasarnya telah menjadi arena yang didominasi oleh Xia Fukun. Di atas podium, Chu Bing sedikit mengerutkan kening. Meskipun setiap jenius yang memasuki paviliun surgawi itu unik, Xia Fukun begitu luar biasa sehingga, jujur saja, ini adalah pertama kalinya dia melihat orang seperti dia. Tanpa ragu-ragu, Chu Bing berdeham ke arah Limu di sampingnya dan berkata, Dekan Li, murid-murid Tiange terang-terangan mengajukan penawaran, mengganggu jalannya kompetisi yang normal. Apakah Anda tidak akan melakukan sesuatu untuk menghentikannya? Mendengar perkataan Chu Bing, Li Mu tersenyum kecut. Wakil Dekan Chu, bukan berarti saya tidak mau mengurusnya, tetapi saya memang tidak mampu melakukannya. Kalau tidak, bisakah Anda mengurusnya untuk saya? Mendengar ucapan Li Mu, mata Chu Bing sedikit berkedut. Melihat King Muxuan duduk di pangkuannya, dia diam-diam mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Di halaman dalam, selain para murid yang memberikan persembahan kepada Xia Fukun dan naik pangkat dengan bergantung padanya, ada juga beberapa orang yang tidak percaya pada tahayul tersebut. Misalnya, pertandingan selanjutnya, Xia Fukun dari Paviliun Surgawi akan menghadapi Zhao Tizu dari Paviliun Duniawi. Zhao Tizu. Setelah mendengar bahwa lawan Xia Fukun adalah Zhao Tizu, seluruh arena bersorak-sorai. Zhao Tizu menduduki peringkat kedua di antara semua murid Paviliun Bumi. Kekuatannya telah mencapai tingkat akhir alam kekuatan ilahi. Dapat dikatakan bahwa jika Xia Fukun tidak muncul, dia pasti akan menjadi pesaing utama dalam kejuaraan tahun ini. Kamu harus berhati-hati, Zhao Tizu ini sangat kuat. Melihat Xia Fukun bangkit, Tetua Bai yang berdiri di sampingnya,
mengingatkannya secara telepati. Aku sebenarnya tidak peduli dengan hal-hal ini. Xia Fukun mengusap hidungnya. Saya hanya ingin tahu apakah orang ini punya uang. Jika tidak, bagaimana dia berharap bisa masuk ke 100 besar? Kata-kata Xia Fukun membuat keempat tetua Tiange benar-benar tercengang. Tidak. Jika pihak lawan memiliki banyak uang, apakah Anda akan dengan sengaja menyerah? Mereka menganggap klaim itu agak terlalu tidak masuk akal. Ya, seandainya dia benar-benar mampu membayar uang sebanyak itu. Xia Fukun mengangguk serius. Jika Anda ingin dia menyerah, Anda harus menawarkan sesuatu yang setidaknya bernilai 1000 poin penyempurnaan. Bukan? Jika tidak, bukankah itu akan sangat memalukan? Kau benar-benar bodoh. Kau bodoh. Tetua Bai dan kelompoknya semuanya terdiam melihat Xia Fukun. Bagaimana mereka bisa bertemu dengan orang seperti itu? Namun, gagasan Xia Fukun berbeda dari gagasan mereka. Seandainya dia tahu sebelumnya bahwa dia bisa mendapatkan poin pemurnian dengan cara ini, dia pasti sudah melarikan diri dari paviliun surgawi sejak lama. Sekarang setelah dia memiliki cukup poin pemurnian untuk memanggil 10 binatang iblis tingkat 9, mengapa dia harus takut pada Limu? Mengapa dia harus takut pada kekuatan di balik Limu? Itu tidak masuk akal. Ketika Xia Fukun melayang ke arena, Zhao Tizu sudah berdiri dengan tangan bersilang, mengawasinya dengan dingin. Saya dengar Anda menerima banyak manfaat dari para junior Anda, dan Anda ingin membantu mereka masuk ke kompetisi 100 besar. Begitu Zhao Tizu memasuki panggung, dia berbicara kepada Xia Fukun dengan nada dingin. Xia Fukun langsung merasa tidak senang. Kau benar-benar berpikir kaulah tokoh utamanya. Tidakkah kau tahu akulah protagonis dalam buku ini? Setelah berpikir sejenak, Xia Fukun berkata, apa saja barang berharga yang dimiliki senior Tizu? Lancang. Zhao Tizu meraung dengan marah. Yang ingin kukatakan padamu hari ini adalah selalu ada orang yang lebih mampu darimu. Dan selalu ada sesuatu yang di luar pemahamanmu. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau mengalahkan Kuang Tai, kau berhak untuk mengganggu jalannya kompetisi di dalam istana. Aku menyarankanmu untuk dengan patuh mengembalikan semua harta yang telah kau kumpulkan. Jika tidak, tidak akan ada tempat bagimu di halaman dalam ini. Mendengar kata-kata Zhao Tizu, Xia Fukun langsung menjadi marah. Apa sih yang kau banggakan? Ini transaksi bisnis yang sah. Ini kesepakatan bersama. Kenapa aku harus mengembalikannya? Lagi pula, Zhao Tizu, kau kaya banget. Berani-beraninya kau bicara seperti itu padaku. Tidak tahukah kau bahwa orang malang terakhir yang berbicara seperti itu padaku sudah setinggi 3 meter dan kuburannya sudah ditumbuhi rumput? Itu keterlaluan. Zhao Tizu mendengus dingin dan langsung menyerang Xia Fukun. Guru Akademi Odin yang berdiri di dekatnya terdiam. Tidak, aku bahkan belum mengucapkan. Mulai. Jadi kalian semua mengabaikanku. Kan? Itu tidak adil. Meskipun diliputi gejolak batin, Guru Akademi Odin itu diam-diam berjalan ke tepi arena. Candaan. Mengapa gurunya, seorang ahli bela diri tingkat puncak, ikut campur dalam kontes antara dua murid di alam kekuatan ilahi? Dia seharusnya hanya berharap tinju dan kakinya tidak sengaja mengenai gurunya. Xia Fukun tidak menyangka Zhao Tizu akan datang begitu tiba-tiba. Zhao Tizu, sudahkah kau memikirkannya matang-matang? Setelah pukulan ini, semua harta bendamu akan menjadi milikku. Ayo ambil kalau kau berani. Zhao Tizu juga sangat marah. Dia tidak mengerti bagaimana Akademi Odin bisa menerima bajingan seperti itu. Seperti yang dikatakan Tetua Bai, Zhao Tizu memiliki kekuatan yang luar biasa. Saat dia melesat ke arah Xia Fukun, seluruh arena bergetar. Melihat Zhao Tizu tidak mau mendengarkan nasihat, Xia Fukun mendengus dingin. Cahaya biru misterius terpancar dari matanya. Mata Dewa Biru. Selain keempat tetua paviliun surgawi, hampir semua guru Akademi Odin, termasuk mereka yang berada di podium, berdiri. Bab 80 menghasilkan uang dengan cara bijak. 1 bulan. Hanya dalam 1 bulan, Xia Fukun benar-benar menguasai mata Dewa Biru. Limu pasti melihat hantu. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xia Fukun benar-benar akan mempelajari teknik mata Dewa Biru. Perlu dicatat bahwa mata Dewa Biru adalah keterampilan bela diri tingkat atas, dan merupakan keterampilan bela diri tipe mata yang sangat langka. Sejak berdirinya Akademi Odin,
Selain Dekan Zhu yang menghilang, bahkan jenius tingkat S sebelumnya, Chu Tian, pun tidak mampu mempelajarinya. Tentu saja, jika orang-orang yang tercengang ini tahu bahwa Xia Fukun tidak hanya menguasai mata Dewa Biru, tetapi juga mempelajari semua teknik bela diri di Paviliun Surgawi dalam waktu 1 bulan, maka semua orang mungkin akan sangat terkejut. Jiu Sabo, setelah kompetisi pengadilan dalam berakhir, kau harus menyingkirkan Xia Fukun apapun yang terjadi. Bakatnya terlalu luar biasa, mungkin sudah melampaui Dekan Zhu dan Chu Tian. Jika kita membiarkannya berkembang, bukan hanya kau dan aku, tetapi bahkan bayangan hantu pun mungkin akan terancam. Setelah mendengar pesan telepati Limu, Ju Sabo secara mengejutkan tidak membantahnya dan mengangguk. Dia tahu betul betapa sulitnya mempelajari seni bela diri tingkat atas. Apalagi seni bela diri yang paling sulit dipelajari, teknik mata. Xia Fukun sendiri tidak menyangka bahwa penggunaan mata Dewa Biru olehnya akan mengejutkan semua orang di seluruh Akademi Odin. Tentu saja, bahkan jika dia tahu, dia tidak akan terlalu peduli. Karena sekarang, baik Akademi Odin maupun Ghost Shadow tidak dapat lagi mengancamnya. Jika kita tidak pamer sekarang, kapan lagi? Zhao Tizu, yang berdiri di depannya, jelas tidak menyangka Xia Fukun memiliki mata Dewa Biru. Pada saat itu, wajahnya jelas-jelas meringis kesakitan. Seluruh tubuhnya gemetar dan membungkuk seperti busur udang. Melihat murid jenius ini, yang menduduki peringkat kedua di Paviliun Bumi, sudah dalam kondisi seperti itu bahkan sebelum bertukar satu gerakan pun dengan Xia Fukun. Para murid yang telah membayar biaya perlindungan kepada Xia Fukun semuanya sangat bersemangat. Ya, itu memang Xia Fukun sendiri. Mereka jelas mendapat penawaran bagus dengan membayar biaya perlindungan itu. Xia Fukun yang berada di atas panggung tidak menyadari bahwa murid-muridnya di bawah panggung berpikir seperti itu. Dia menatap Zhao Tizu, yang sedang berjuang untuk menekan rasa takutnya, dan mendengus dingin. Berlututlah, dia memberikan perintah itu dengan suara dingin. Zhao Tizu menyadari bahwa kakinya mulai sulit dikendalikan. Tubuhnya gemetar saat ia berlutut di hadapan Xia Fukun. Suara mendesing, seluruh hadirin pun bersorak riuh. Ini sungguh penghinaan terhadap lawan. Tapi entah kenapa, ini malah terlihat keren banget. Setelah membuat Zhao Tizu berlutut, Xia Fukun pun tidak berhenti sampai di situ. Aku hanya mengatakan bahwa jika kau meninjuku, semua harta karun di tubuhmu akan menjadi milikku. Meskipun kamu belum memukulnya, kamu sudah punya motif, dan kamu sudah memenuhi syarat untuk melakukan kejahatan. Mengerti. Sekarang aku mewakili keadilan dan akan merampas kekayaanmu. Saat Xia Fukun berbicara, mengabaikan tatapan orang-orang di sekitarnya, dia langsung pergi ke sisi Zhao Tizu dan merebut cincin spasial dari tangan Zhao Tizu. Ding-ding, selamat, tuan rumah. Anda telah menemukan fragmen keempat dari relik suci. Setelah mendengar suara, sistem pemurnian iblis di benaknya, Xia Fukun langsung kebingungan. Dia melirik Zhao Tizu tanpa sadar. Dia segera menyimpan mata Dewa Biru itu. Zhao Tizu masih sedikit bingung mengapa Xia Fukun bersikap begitu baik, ketika dia melihat Xia Fukun merangkul bahunya. Saudara laki-laki, Zhao Tizu, saudaraku, aku punya pertanyaan untukmu. Jika kau bisa menjawabku dengan jujur, aku akan mengantarmu ke alam baka dengan cara yang lebih terhormat. Bagaimana? Setelah mendengar kata-kata Xia Fukun, Zhao Tizu mengangguk kosong. Sebelumnya dia mengira Xia Fukun hanya beruntung. Tetapi sekarang dia tahu bahwa Xia Fukun benar-benar memiliki kekuatan. Dan itu adalah kekuatan yang tidak mungkin bisa dia lawan. Bahkan di alam kekuatan ilahi yang sama. Meskipun Xia Fukun mencuri cincin spasialnya, untungnya dia tidak dilucuti pakaiannya seperti Kuang Tai. Itu cukup terhormat. Dari mana asal potongan logam gelap dan jelek itu di cincin spasialmu? Zhao Tizu terdiam sejenak setelah mendengar kata-kata Xia Fukun. Aku juga tidak tahu. Benda itu mungkin sesuatu yang keluargaku masukkan ke dalam cincin spasialku sebelum aku datang ke Akademi Odin. Tapi apakah benda itu sangat berharga? Aku ingat aku punya banyak benda itu di rumah. Banyak. Xia Fukun terkejut. Saat itu juga, dia meraih tangan Zhao Tizu. Apakah ukurannya persis sama dengan yang ada di cincin spasial Anda? Ya. Zhao Tizu memandang Xia Fukun dengan bingung.
bertanya-tanya mengapa Xia Fukun berubah begitu drastis. Setelah kompetisi lapangan dalam selesai, maukah kau mengantarku pulang? Xia Fukun menyadari, tidak ada gunanya baginya untuk tetap tinggal di Akademi Odin. Dia berbeda dari seniman bela diri biasa. Jika dia ingin meningkatkan levelnya, dia harus memurnikan spesies baru. Jika dia ingin melindungi dirinya sendiri, dia harus mendapatkan sejumlah besar poin pemurnian. Xia Fukun yakin tanpa ragu bahwa harta karun di dalam situs suci itu tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, jika dia memiliki kesempatan, dia pasti akan mengunjungi situs suci itu terlebih dahulu. Lalu, kita bisa mendapatkan puluhan ribu poin penyempurnaan dari reruntuhan suci. Setelah itu, bukankah kita bisa mengendalikan 9 benua neter? Bagus. Zhao Tizu tidak tahu apa yang salah dengan Xia Fukun. Mengapa dia begitu sopan? Tapi dia tetap mengangguk. Dia tidak mungkin menyinggung Xia Fukun dan membuatnya telanjang, kan? Baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Xia Fukun melambaikan tangannya. Terima kasih. Zhao Tizu telah kehilangan kesombongannya yang sebelumnya. Dia mengepalkan kedua tangannya memberi hormat kepada Xia Fukun dan berjalan meninggalkan panggung. Pertandingan itu berlangsung lebih cepat daripada pertandingan lainnya. Bahkan para murid di bawah panggung pun tidak melihat bagaimana Xia Fukun melakukan gerakannya. Mereka hanya melihat cincin spasial Zhao Tizu diambil oleh Xia Fukun. Lalu dia menyerah dan meninggalkan panggung. Setelah kompetisi 100 besar, masih ada 4 hari untuk kompetisi lingkaran dalam. Jika Limu tidak segera bertindak setelah 4 hari, aku bisa pergi ke keluarga Zhao terlebih dahulu. Xia Fukun berpikir sejenak, lalu kembali ke tempat duduknya. Begitu aku kembali, aku melihat tetua Bai menatapku sambil menyeringai. Ada apa? Xia Fukun mengerutkan kening. Kakak Xia. Lihat, cincin spasial yang baru saja kau ambil dari Zhao Tizu pasti berisi banyak hal bagus, kan? Zhao Tizu adalah satu-satunya keturunan keluarga Zhao. Cincin spasialnya pasti dipenuhi kekayaan, kan? Mendengar kata-kata tetua Bai, Xia Fukun terkejut. Dia sebenarnya tidak menyadari hal ini. Baru setelah tetua Bai mengingatkan, Xia Fukun mengganti cincin spasial Zhao Tizu dengan poin pemurnian. Tetua Bai benar. Kekayaan Zhao Tizu memang sangat menakutkan. Barang-barang berharga di cincin spasial Zhao Tizu saja sudah cukup untuk ditukar dengan 500 poin pemurnian untuk Xia Fukun. Kita kaya. Bintang-bintang kecil muncul di mata Xia Fukun. Memikirkan tetua Bai yang berdiri di samping, Xia Fukun terbatuk, lalu mengeluarkan 100 batu spiritual dari cincin spasialnya dan diam-diam meletakkannya di tangan tetua Bai. Cincin spasial Zhao Tizu agak kurang bagus. Saya akan memberikan diskon dan mengatakan harganya 100 batu spiritual. Tidak, Xia Fukun. Bukankah itu agak tidak adil darimu? Tetua Bai mengerutkan kening. Bagaimana mungkin Zhao Tizu bangkrut? Apa kau bercanda? Kamu mau atau tidak? Sejujurnya, Xia Fukun sudah agak arogan saat ini. Aku sudah bermurah hati dengan memberimu uang. Oke, dan kau masih saja pilih-pilih. Jika kau tidak senang, aku akan memanggil monster iblis tingkat 9 dan kalian berdua bisa bertarung. Ingin melihat Xia Fukun tampak bertekad. Tetua Bai menggertakkan giginya dan memasukkan 100 batu spiritual ke dalam cincin spasialnya. Tetua kelima dan orang-orang lain di dekatnya juga mengalihkan pandangan mereka ke arah sana.